Hello everyone, good morning. My name is Fitri Wijayanti, and here's I wanted to explain to you about the identification of market. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu identifikasi pasar? Identifikasi pasar itu adalah sebuah proses untuk menemukan dan menentukan siapa calon pembeli yang paling potensial untuk produk atau layanan kita. Atau mungkin teman-teman di sini pernah mendengar misal ada di sosial media di salah satu platform gitu, misal ada akun berjualan suatu produk gitu, terus ada yang komen, nggak mau beli produknya mahal gitu, nggak worth it gitu. Pasti ada balasan, berarti bukan Anda target marketnya. Nah, target marketnya, ini apa sih itu? Nah, ini yang akan kita bahas gitu. Jadi tujuan dari identifikasi sendiri itu ada 3 gitu. Memahami siapa membutuhkan produk, mengetahui kebutuhan dan perilaku mereka. Yang terakhir itu menentukan segmentasi pasar yang paling menguntungkan gitu. Ternyata identifikasi pasar itu membantu perusahaan fokus pada konsumen yang paling tepat sehingga pemasaran itu tidak sia-sia gitu. Jadi tidak jatuh ke target market yang salah gitu. Selanjutnya itu kenapa identifikasi pasar itu penting? Yang pertama itu alasannya karena menentukan efektivitas strategi pemasaran gitu. Ketika kita tahu gitu siapa sih targetnya, pesan promosi ini bisa disesuaikan dengan karakter mereka gitu kan. Terus yang kedua itu mengurangi pemborosan biaya gitu. Jadi kalau kita udah tahu target marketnya, iklan dan promosi ini akan menjadi lebih tepat sasaran. Yang ketiga itu menentukan pengembangan produk yang sesuai. Produk yang dibuat itu bisa benar-benar menjawab kebutuhan pasar, ya pasti itu. Yang keempat itu meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Bisnis yang mengetahui pasarnya atau target marketnya itu akan lebih mudah dalam menarik pelanggan gitu. Selanjutnya yang ketiga ini kita bahas mengenai soal komponen penting dalam identifikasi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation dalam Inggrisnya adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan ini nih. Yang pertama adalah demografis, itu adalah usia, jenis kelamin, penghasilan, dan pendidikan. Yang kedua geografis. Kenapa geografis? Itu adalah lokasi tempat tinggal gitu. Kenapa? Karena di Indonesia ini perlu kita ketahui, yang kita ketahui itu daerah-daerah di Indonesia ini gak semua musimnya sama, gak semua itu cuacanya itu sama gitu. Misal di mana daerah sini panas, jadi jualnya tentu yang dingin-dingin dong, kayak es teh gitu atau es campur, es degan gitu. Tapi di salah satu daerah yang di sini tuh dingin sekali gitu. Nah, di situ jualnya apa? Enaknya yang anget-anget, misal wedang jahe atau sekuteng atau bakso begitu. Selanjutnya psikografis, itu adalah gaya hidup atau kepribadian. Dan yang terakhir itu perilaku, itu adalah kebiasaan membeli atau tingkat penggunaan produk. Selanjutnya ada targeting. Targeting itu menentukan target pasar setelah membuat segmen yang begitu banyak sekali. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pilih segmen mana yang paling potensial gitu untuk menjadi target. Jadi sebenarnya target itu harus yang bagaimana sih? Target market itu harus ukurannya cukup besar, luas, terus mampu menghasilkan profit. Yang terakhir dapat dijangkau dengan promosi. Jadi jangan menargetkan target yang mustahil gitulah istilahnya. Selanjutnya ada positioning. Itu adalah menentukan posisi duduk di benak konsumen gitu. Contohnya mungkin ada slogan kopi premium untuk kalangan profesional gitu. Kita pasti udah sering sih nemuin slogan-slogan begini ya.
Selanjutnya adalah langkah-langkah identifikasi pasar gitu. Yang pertama tentunya melakukan riset pasar, iyalah. Dalam melakukan riset pasar ini bisa menggunakan survei, observasi, data digital gitu, atau bahkan wawancara. Tapi yang paling banyak ini menurut saya ya survei dan data digital itu. Di zaman sekarang ya. Selanjutnya menganalisis kebutuhan konsumen gitu. Apa sih masalah mereka? Apa sih solusi yang mereka cari gitu. Menurut saya ini cukup ini ya. Karena misalnya di zaman saat ini tuh di media sosial banyak sekali gitu yang mengeluhkan gitu. Selanjutnya menentukan segmentasi pasar, yaitu memilih kategori konsumen dari keberagaman yang ada. Selanjutnya memilih target pasar, yaitu memutuskan kelompok mana yang paling potensial. Dan yang terakhir menyusun strategi positioning, bagaimana produk ingin dipersepsikan oleh target pasar gitu. Oke, jadi menurut saya ini sudah cukup ya membahas soal identifikasi pasar gitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagian penghujung, yaitu penutup, conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah identifikasi pasar itu adalah fondasi utama gitu sebelum sebuah produk itu dipasarkan, dan bahkan identifikasi pasar itu sudah dilakukan sebelum produk itu dibuat atau bahkan dijual gitu. Dengan memahami segmen, memilih target, dan menentukan positioning, bisnis bisa bergerak lebih fokus dan efisien. Terima kasih semuanya.